mengucapkan selamat bergabung di dalam Bible Study malam hari ini. Kita masih akan melanjutkan pembahasan dari surat 1 Petrus. Nah, kali ini masuk di pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Seperti biasa, sebelum masuk di dalam pembahasannya, saya akan bacakan buat kita semuanya supaya kita tahu apa yang sedang kita bahas dan paling tidak Bapak Ibu Saudara-saudara juga bisa untuk membaca bersama-sama di dalam Alkitabnya masing-masing. Dikatakan demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sedang berbicara tentang surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, dan surat ini ditujukan kepada orang-orang yang sedang tersebar, baik di dalamnya ada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Jadi suratnya ini lebih terfokus memang ditujukan kepada orang yang sudah percaya. Dan kemudian waktu dia menjelaskan, kali ini dia bicara banyak menggambarkan tentang Yesus Kristus. Seperti apa sih Yesus Kristus? Dan kalau kita bicara tentang hal ini pasti tidak jauh dengan kita bicara tentang kekristenan. Karena saat kita bicara tentang kekristenan, sebenarnya kekristenan itu bukan bicara tentang kita hari Minggu pergi ke gereja. Kekristenan juga bukan bicara tentang aku ikut ibadah gitu ya. Ibadah di hari Minggu bisa beberapa kali di beberapa gereja gitu kan. Kemudian di hari apa, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dan seterusnya ada juga ibadah-ibadah. Bukan bicara tentang hal itu. Bukan juga kekristenan berbicara tentang kita berdoa, berpuasa. Memang semuanya itu merupakan hal yang baik dan memang perlu untuk kita lakukan. Kita perlu datang beribadah, kita ke gereja, kita berdoa, kita berpuasa, kita melakukan perbuatan baik dan sebagainya perlu untuk kita lakukan. Tetapi saat berbicara tentang kekristenan itu sebenarnya bicara tentang kita datang kepada Yesus Kristus. Kita datang kepada Dia. Dan datang kepada Kristus bukan bicara sekali kita datang dan selesai gitu ya. Tetapi kita bisa datang berkali-kali. Karena seringkali gini, bukan berarti Dia meninggalkan kita. Tetapi ada masa-masa di dalam kehidupan kita di mana kita tidak menyadari keberadaannya. Di mana kita tidak merasakan bahwa Yesus Kristus itu menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Karena itu kita perlu untuk mengaktifkan diri kita, untuk kita bisa datang kepada Dia setiap saat. Dalam segala apapun yang kita hadapi. Karena sebagai orang yang masih hidup di muka bumi ini pasti akan ada persoalan, pasti akan ada permasalahan. Dan pada waktu kita menghadapi segala sesuatu itu, kalau kita hanya terfokus kepada masalah kita, fokus pada persoalan kita, dan kita tidak mau datang kepada Dia, kita bisa dilahap habis oleh permasalahan kita.
Sehingga kita tidak bisa menikmati yang namanya kehidupan di muka bumi ini. Serasanya kehidupan kita menjadi kehidupan yang sengsara, yang gak enak, yang sia-sia. Oleh karena itu dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita bawa itu kepada Kristus. Dan ini merupakan cara supaya kita sebagai orang percaya bisa bertumbuh di dalam Dia. Kalau kita sadar akan Dia dan kita datang kepada Dia. Karena akan ada masanya di mana kita bukan datang kepada Dia, namun suatu hari nanti Kristus sendiri yang akan datang kepada kita dan menjemput kita. Itu adalah hari yang dinantikan. Dan kekristenan bicara tentang datang kepada Kristus, datang kepada Yesus Kristus. Cuman pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya Yesus itu? Siapa sih Yesus Kristus ini? Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita akan temukan ada banyak gelar yang diberikan kepada Yesus. Tetapi di antara semua gelar-gelar yang ada, yang ratusan gelar yang ada di dalam Alkitab yang bicara tentang Yesus Kristus, di dalam bagian ini Rasul Petrus berbicara tentang Yesus sebagai batu. Ini hal yang menarik. Di ayat yang keempat, pasal yang kedua, di sana dikatakan, dan datanglah kepadanya. Bicara tentang kekristenan, datang kepada Kristus, datang kepada Yesus. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Bayangkan. Jadi batu, kalau kita pernah melihat batu, ya batu modelnya benda mati. Tapi di sini dikatakan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Waktu Petrus bicara tentang, menyebutkan tentang Yesus dan memberikan gelar atau nama bagi Dia adalah batu yang hidup ini. Ini hal yang menarik. Paling tidak bagi saya ini merupakan hal yang menarik. Karena sebelum Petrus namanya adalah Petrus, nama dia sebenarnya adalah Simon, gitu ya. Dan kemudian karena perjumpaan dengan Yesus, Yesus mengubah namanya Simon ini menjadi Petrus. Jadi kisahnya terjadi seperti ini. Pada waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan satu perjalanan dan sampailah mereka di daerah Kaisarea Filipi. Nah, di daerah itu konon katanya ada beberapa kuil-kuil gitu yang menunjukkan bahwa ada dewa yang menjadi manusia, gitu ya. Ada patungnya dibuat dan sebagainya. Itu menurut cerita yang ada. Nah, di tempat yang namanya Kaisarea Filipi ini, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Dia bertanya begini, kata orang, karena kalian hidup di sini kan, kalian pasti mendengar apa kata orang. Kata orang itu, siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus bertanya tentang dirinya sendiri, mencari tahu apa sih kata orang. Murid-muridnya menjawab. Jawabannya menarik yang dijawab oleh para murid-murid ini. Mereka mengatakan gini, oh ada orang yang mengatakan bahwa kamu itu adalah Yohanes Pembaptis. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kamu itu adalah Elia. Ada juga yang mengatakan kamu adalah Yeremia atau salah seorang dari para nabi yang datang kembali. Wah, ini merupakan hal unik, saudara. Karena gini, mereka menyadari bahwa Yesus ini adalah satu pribadi yang hebat. Karena di umurnya yang baru sekitar 30-an tahun ini, sudah melakukan satu perkara yang besar. Dan kemudian waktu orang-orang ditanya tentang siapakah dia, mereka bingung untuk menjelaskan. Sehingga orang Yahudi yang awalnya tidak percaya tentang adanya reinkarnasi, karena kata-kata atau konsep tentang reinkarnasi ini ada di dalam agama-agama timur. Jadi orang-orang Yahudi ini saat dia mengatakan bahwa, oh karena aku melihat kamu ini pribadi yang sangat dahsyat dengan umurmu yang baru sangat muda ini, bisa mencapai hal yang luar biasa, pastinya kamu ini adalah
reinkarnasi dari orang-orang hebat di masa lalu. Bayangkan, dari orang yang latar belakangnya tidak percaya akan adanya reinkarnasi seperti ini, orang-orang Yahudi ini, kemudian mereka memakai itu dan mengatakan bahwa Yesus, kamu dulu pernah hidup dan sekarang kamu dilahirkan kembali gitu ya, menjadi yang seperti ini, menjadi Yesus Kristus gitu. Jadi ini merupakan satu hal yang dahsyat bagi mereka, karena mereka melihat tidak ada orang yang semacam ini sebelumnya. Pasti dahsyat ini. Yesus ini hasil reinkarnasi dari Yohanes Pembaptis, karena mungkin pada saat itu Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya. Atau bahkan dia adalah Elia yang datang kembali, atau Yeremia yang datang kembali. Dan ini memang merupakan suatu hal yang hebat gitu loh. Dan mereka bisa menggunakan konsep yang sebenarnya nggak mereka percayai untuk menyebutkan tentang Yesus. Mereka menyadari Yesus ini dahsyat. Tetapi berikutnya, Yesus bertanya kepada murid-murid itu sendiri. Itu tadi kan kata orang. Bagaimana dengan kamu? Apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, pada saat itu yang menarik, Simon Petrus langsung ngomong, gitu kan? Simon langsung ngomong, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi dia sedang mengatakan bahwa bukan hanya kamu itu adalah orang yang dulu pernah hidup dan kemudian sekarang dilahirkan kembali, lahir baru, bukan lahir baru, reinkarnasi gitu ya, dilahirkan lagi. Tetapi dia mengatakan bahwa sebelumnya kamu memang sudah ada. Kamu ada bersama-sama dengan Allah. Kamu adalah Sang Mesias itu, anak Allah yang hidup. Jadi ini merupakan satu pernyataan yang tidak akan pernah mungkin dikeluarkan oleh manusia kalau dia tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kalau dia tidak mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Dan Yesus menjawab si Petrus ini, si Simon ini dengan dia mengatakan, berbahagialah engkau Simon. Artinya diberkatilah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi manusia nggak mungkin bisa menyadari bahwa Yesus Kristus itu memang adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apalagi orang-orang pada zaman itu nggak tahu sama sekali. Waktu Simon mengatakan hal ini, dia mengatakan Bapakku yang menyatakan itu kepadamu. Dan setelah itu Yesus mengubah nama Simon. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi ini merupakan satu pernyataan yang luar biasa. Dan memang jelas kita bisa tahu ini bukan berasal dari manusia. Sebab manusia nggak bisa mikir sejauh itu, sehebat itu. Tetapi dari pernyataan yang disampaikan oleh Simon, yang kemudian disebut sebagai Petrus, yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini merupakan satu pernyataan yang memang dinantikan oleh Yesus. Sebab melalui pernyataan tersebut yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, di sanalah yang merupakan satu batu karang yang kokoh, di mana Yesus bisa mendirikan jemaatnya dan alam maut tidak akan bisa mengalahkannya. Yesus mengubah nama Simon yang artinya adalah buluh. Buluh itu tanaman yang ada di air yang kemudian kalau kena gelombang, kena angin ya pasti bergoyang-goyang gitu ya. Artinya orang yang nggak stabil. Kalau kita melihat dalam kehidupannya si Simon Petrus juga kelihatannya dia adalah orang yang unik, yang nggak stabil juga. Dia melangkah dulu, melakukan sesuatu dulu, baru kemudian dia mikir. Ya. Waktu dia melihat, kalau engkau adalah Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Gitu kan. Jalanlah, gitu kan. Dia langsung jalan dulu, baru setelah itu mikir, loh, manusia kan nggak bisa jalan di atas air. Gitu. Jadi dari yang nggak stabil ini, yang mudah diombang-ambingkan, diubah menjadi batu. Batu itu sekalipun kecil itu teguh, ya. Kuat, tidak terombang-ambing. Sesuatu yang bisa dipakai untuk membangun dan bisa dibangun di atasnya. Sesuatu yang bertahan untuk jangka waktu yang lama. Jadi sejak dari pernyataan yang disampaikan oleh Petrus itu, kemudian Tuhan Yesus mulai menyatakan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. Dia harus menerima banyak sekali penderitaan dari para tua-tua,
dari imam-imam kepala, dari ahli-ahli Taurat dan dibunuh, tapi kemudian akan bangkit di hari yang ketiga. Nah, di sini kita temukan setelah dia mengatakan, si Simon ini kemudian dia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Setelah itu Yesus ngomong, aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan ditangkap, aku akan mengalami penderitaan dan aku akan mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Orang yang sama yang mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia mengatakan, jangan sampai hal itu terjadi kepadamu. Kemudian saat itu langsung sama Yesus dikatakan, dia langsung ditegur dengan sangat keras. Ya. Didamprat sama Yesus, pergilah ya, iblis katanya gitu. Dari awalnya dipakai Allah memberikan satu pewahyuan yang luar biasa. Setelah itu dia disebut sama Yesus sebagai iblis gitu ya. Nah, tetapi kan kita tidak akan pernah memahami tentang salib kalau kita tidak mengenal siapakah Yesus itu sebenarnya. Kalau kita tidak mengetahui bahwa Yesus itu memang benar adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, ya nggak ngefek apa-apa gitu loh. Sama seperti kalau kita melihat bahwa Yesus itu seperti manusia, seperti saudara dan saya, seperti misalnya kalau saya disalibkan, ya paling ya mati gitu aja gitu loh. Nggak akan ada efek yang luar biasa. Tetapi karena yang disalibkan ini adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ada efek yang luar biasa. Nah, setelah 30 tahun, kira-kira 30 tahun setelah peristiwa di mana Simon diubah namanya menjadi Petrus, Petrus tulis surat ini. Dan di dalam surat ini, dia menyebut Yesus sama seperti Yesus mengganti namanya sebagai batu, dia juga sebut Yesus sebagai batu. Dia sebut Yesus sebagai batu yang hidup. Bicara tentang sesuatu yang teguh, sesuatu yang kokoh, sesuatu di mana kita bisa membangun di atasnya. Jadi dia sebutkan Yesus ini sebagai batu yang hidup. Nah, kenapa Petrus menyebut Yesus sebagai batu? Kenapa nggak disebut sebagai yang lainnya? Misalnya sebagai pintu lah, sebagai gembala lah. Dia sebut Yesus sebagai batu. Sama seperti pada waktu itu Yesus mengganti namanya dari Simon menjadi Petrus atau batu. Nah, saya nggak tahu gimana, karena Simon Petrus ini kan seorang nelayan. Tapi tiba-tiba dia bisa ngomong tentang bangunan gitu ya. Bagaimana dia menjadi seperti apa caranya orang membangun gitu. Mungkin dia punya pengalaman akan hal itu, dia pernah bangun rumahnya dia sendiri atau bagaimana. Tetapi pada zaman itu, pada waktu mereka mau membangun satu bangunan, bangun rumah gitu ya. Jadi mereka menggunakan berbagai macam batu. Dari batunya macam-macam ukurannya. Dan kemudian mereka mengambil satu batu yang kemudian dipahat begitu rupa menjadi satu batu yang akan dijadikan tolok ukur dari semuanya. Jadi itu yang jadi patokan untuk membangun supaya bangunannya itu bisa lurus, bisa naik ke atas, bisa rapi. Karena batu-batu yang lain bentuknya macam-macam. Dan batu-batu yang lain nanti disusun mengikuti batu itu yang merupakan batu namanya batu penjuru yang biasanya diletakkan di sudut. Kemudian dari sana dibangunlah bangunan. Diletakkan di atasnya, batu-batu yang lain itu diletakkan di atasnya atau di samping-sampingnya. Sehingga terbentuklah satu bangunan. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama yang kemudian nantinya dikutip oleh Petrus juga di sini di dalam suratnya, di dalam kitab Mazmur, di sana dikatakan tentang batu penjuru. Dikatakan bahwa batu penjuru ini, Petrus mengatakan batu penjuru itu adalah Kristus. Karena itu kita perlu untuk membangun di atas Kristus, membangun di atas Yesus. Petrus mengatakan bahwa aku adalah salah satu batu yang ditempatkan di atas Kristus. Yang diletakkan di sana, yang dibangun di atas Kristus. Dan dia mengatakan kepada semua jemaat, kepada semua orang percaya bahwa kalian juga adalah batu-batu yang hidup. Dan kalian juga dibangun di atas sang batu penjuru ini. Dibangun di atas Yesus. Ayat yang ke-6 mengatakan, ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan.
Jadi dari sini kan kita bisa melihat bahwa Petrus itu mengatakan ada dua hal yang bisa kita lakukan terhadap sang batu penjuru ini. Yang bisa kita lakukan kepada Yesus. Yaitu yang pertama adalah kita membangun di atas Yesus. Atau kemudian kita membangun tanpa Dia. Ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu bagi kamu yang percaya, Dia mahal. Bagi kita yang percaya, Yesus itu mahal, batu yang mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, seperti batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tapi rupanya, batu yang dibuang oleh tukang bangunan ini telah menjadi batu penjuru. Dan juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Jadi ada orang yang kemudian mereka memilih caranya sendiri. Kalau aku bisa bangun sendiri, aku nggak mau pakai batu yang ini. Batu penjuru yang ini aku nggak mau. Aku mau bikin batu penjuruku sendiri. Dan permasalahannya dan yang menjadi hal yang tragis adalah banyak orang yang memilih cara seperti ini. Aku nggak mau menggunakan Kristus ini. Aku mau menggunakan caraku sendiri. Aku mau atur hidupku sendiri. Tapi Petrus mengingatkan kepada kita bahwa di dalam segala sesuatu kita perlu membangun di atas Yesus Kristus. Baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di dalam misalnya kehidupan keluarga kita, pernikahan, pendidikan, di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita. Kita membangun semuanya di atas Kristus. Karena ada orang-orang mungkin punya maksud yang baik ya. Mereka mau untuk memberikan satu pendidikan yang baik untuk anak supaya anak itu bisa bertumbuhnya dengan baik. Tapi kalau tidak dibangun di atas Kristus, suatu saat akan runtuh juga yang seperti itu. Jadi kalau kita mau membangun, kita memilih untuk membangun, harusnya membangun di atas Kristus. Karena kalau kita tidak membangun di atas Kristus, apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Jadi kalau kita tidak membangun kehidupan kita di atas batu penjuru itu, di atas batu yang hidup atau di atas Yesus Kristus, maka akan tiba waktunya di mana Yesus itu akan datang dan meruntuhkan apa yang sudah dibangun itu. Akan terjadi masanya seperti ini. Sebab kita sendiri akan tersandung, akan jatuh. Jadi seakan-akan batu yang harusnya diletakkan di sini yang kita harus membangun di atasnya, aku nggak mau, aku lemparkan ke sebelah sana, aku bangun sendiri, dan kemudian pada waktu aku datang ke sana, batu yang aku lemparkan ini malah membuat aku tersandung dan jatuh dan membuat bangunanku ini bisa roboh. Saudara, karena nanti waktu Yesus datang kan, Dia tidak akan datang seperti kali pertama Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia akan datang kali yang kedua itu sebagai hakim. Dan yang akan Dia lakukan adalah Dia menghakimi dunia. Jadi batu yang sama yang harusnya bisa dipakai sebagai fondasi, malah menjadi satu batu yang membuat orang-orang bisa tersandung dan jatuh. Dengan demikian, artinya adalah kita tidak bisa mengabaikan Yesus. Kalau kita tidak membangun di atas Dia, maka Dia akan meruntuhkan kita. Nah, pilihannya adalah saat ini kita mau menerima Dia kan. Kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kemudian kita menemukan bahwa hidup kita itu rupanya karena kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita punya pondasi yang kokoh. Hidup kita punya yang namanya stabilitas, di mana kita bisa membangun di atas Dia, dan suatu hari nanti waktu Dia berkata, Dia datang kan, kalau kita membangun di atas Dia, kita dijemput oleh Dia. Masuk di dalam keselamatan yang memang sudah disediakan bagi kita. Tetapi waktu kita tidak membangun di atasnya, suatu hari nanti waktu kita datang, waktu Yesus datang, ya, Dia akan berkata, ya aku gak kenal sama kamu. Karena kita tidak ada di dalam Dia. Bahkan ada ayat yang mengatakan, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kamu. Saudara, kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak akan dikecewakan. Firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, dan ini merupakan janji Allah,
bahwa kita tidak akan dikecewakan dan kita tidak akan dipermalukan. Tidak hanya itu saja, Petrus mengatakan bahwa Yesus Kristus itu yang telah menjadi batu penjuru kita, menjadi pondasi kita di mana kita membangun di atasnya, tetapi saat kita percaya, nggak hanya sekedar Yesus yang menjadi batu, tapi kita juga menjadi batu-batu yang hidup. Kita juga menjadi batu. Bukan kita menjadi seperti malin kundang yang disihir menjadi batu, tapi kita menjadi batu yang hidup. Kita punya yang namanya kestabilan. Sehingga ada sesuatu yang juga bisa dibangun di atas kita. Apa yang dibangun itu? Kita dibangun menjadi satu rumah rohani, menjadi rumah Allah, menjadi rumah Tuhan. Dan rumah Allah, rumah Tuhan, bait Allah itu bukan bicara tentang bangunan gedung gereja, saudara. Sebab rumah Allah yang sejati itu dibangun dari batu-batu yang hidup, yaitu saudara dan saya. Yesus adalah batu yang hidup, kita juga adalah batu-batu yang hidup. Itulah caranya bagaimana Allah bisa tinggal di bumi ini, ya tinggal di dalam rumahnya yang terdiri dari batu-batu yang hidup ini. Dia tinggal di dalam umatnya, dan kita adalah rumah rohani. Tidak hanya kita dibangun menjadi satu rumah rohani, tapi kita juga dijadikan suatu imamat yang kudus. Dijadikan imam yang kudus yang dipisahkan. Nah, konsep tentang para imam ini atau imamat ini ada di dalam Perjanjian Lama. Di sana ada pada saat orang mau menyampaikan sesuatu kepada Allah, waktu mereka mau memberikan persembahan untuk penghapusan dosa dan lain sebagainya, harus dilakukan melalui imam. Tetapi masa seperti itu sudah nggak berlaku lagi. Karena kita sudah menjadi batu-batu yang hidup dan juga telah menjadi imamat yang kudus. Batu yang hidup itu sudah menjadi imamat yang kudus. Ayat yang kelima dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi begitu kita mulai membangun di atas Kristus, kita menjadi suatu imamat yang kudus. Sehingga kita nggak perlu imam untuk kita datang kepada dia mengaku dosa pada dia. Kita nggak perlu imam untuk berdoa bagi kita mewakili kita. Karena kita sudah menjadi imamat yang kudus, maka kita bisa langsung datang kepada Yesus. Kita bisa langsung datang kepada Bapa, sebab kita telah menjadi para imam. Kita bisa langsung masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ke hadapan tahta kasih karunia-Nya, berjumpa dengan Dia, menerima pertolongan yang Dia berikan kepada kita tepat pada waktunya. Dan gak perlu lewat perantara lain. Kita bisa langsung datang, kita punya akses kepada Bapa. Karena kita adalah imamat yang kudus ini. Gak perlu lewat jalan ini atau lewat jalan itu. Langsung bisa datang kepada Dia. Tapi tidak berhenti di situ saja. Pada waktu kita datang kepada Kristus dan pada waktu kita dibangun di atas Dia sebagai batu yang hidup itu, kita menjadi rumah rohani, kita menjadi imamat yang kudus. Tapi kita lanjut lagi, kita menjadi bangsa yang terpilih. Keren ini, menjadi bangsa yang terpilih. Sebab di mata Tuhan, hanya ada dua bangsa di atas muka bumi ini. Yaitu orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak mau percaya. Begitu kita membangun di atas Kristus, kita menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih. Allah memilih kita. Perkataan Allah pilih kita itu bisa jadi batu sandungan, saudara. Hal ini bisa menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak percaya. Karena gagasan atau ide bahwa Allah memilih aku, bukan aku yang memilih Allah. Itu kayaknya, emangnya siapa sih kamu kok dipilih sama Allah? Gitu loh. Ya, kalau kita yang memilih Allah, jelas karena Allah itu merupakan pribadi yang dahsyat, yang luar biasa, maka ya dengan akal sehatku, aku memilih untuk percaya kepada Dia. Gitu.
Tapi rupanya yang benar adalah dikatakan oleh firman Tuhan, Allah yang telah memilih kita. Menjadikan kita sebagai umat kepunyaannya, bangsa yang terpilih, Dia yang memilih kita. Jadi orang-orang kadang-kadang mereka bertanya-tanya gitu. Kok bisa seperti itu? Emangnya siapa Dia? Makanya banyak yang memusuhi bangsa pilihan Allah. Dan ini merupakan memang batu sandungan bagi mereka yang tidak mau percaya. Tapi bagi kita yang dibangun dan membangun di atas Kristus, Sang Batu Penjuru, ini hal yang luar biasa dahsyat. Sebab Allah telah memilih Yesus menjadi batu penjuru, dan Dia juga telah memilih saudara dan saya untuk kita bisa dipasangkan di atas Kristus. Dibangun di atas Dia. Karena Yesus adalah batu yang mahal, yang berharga itu. Dan Dia telah dipilih. Maka saudara dan saya, kita juga adalah batu yang berharga, yang mahal, dan yang telah dipilih oleh Allah sendiri. Sangat mahal, sangat berharga di mata Allah. Mungkin kita melihat diri kita sendiri, kayaknya aku nggak mahal sih, kayaknya aku murahan, kayaknya aku nggak ada harganya. Tapi di mata Allah, saudara sangat berharga. Saking berharganya sampai Yesus datang menebus saudara. Karena itu ayat yang kelima mengatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita menjadi rumah Allah yang rohani. Kita menjadi imamat yang kudus. Kita menjadi bangsa yang terpilih. Menjadi imamat rajani, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Banyak kan? Titelnya luar biasa banyak. Untuk apa? Tujuannya apa hal itu dilakukan? Mengapa Allah menjadikan kita dengan begitu banyak hal ini tadi? Yang pertama adalah supaya kita bisa mempersembahkan persembahan rohani kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya kita bisa menyatakan kepada orang lain tentang perbuatan besar, perbuatan dahsyat yang bisa dilakukan Allah bagi mereka juga. Jadi saat kita berkumpul, saat kita beribadah, itu sebenarnya bukan untuk kita sendiri saja. Tapi sebenarnya itu kita sedang memberikan satu persembahan rohani kepada Allah. Misalnya waktu kita menyanyi, waktu kita memberikan kolekte misalnya gitu ya. Waktu kita memuji Tuhan, itu kita sedang memberikan satu persembahan rohani kepada Allah. Ada orang yang mengatakan, ngapain sih kamu datang ke gereja? Ngapain kamu cuma datang ke sana habis-habiskan waktu di sana, kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, dengarkan khotbah? Kan lebih baik waktu yang ada ini kamu pakai untuk pergi mengunjungi fakir miskin, menolong orang lain, melakukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Saudara pergi mengunjungi fakir miskin, membantu mereka melakukan hal-hal yang baik, itu enggak salah gitu loh. Tapi pada waktu kita datang kepada Kristus, kita memuji Dia, kita memuji Allah, waktu kita bersyukur kepadanya, itu merupakan satu persembahan rohani kita. Karena Allah adalah Allah yang peduli kepada kita dan Dia mau dengar kita. Orang mungkin enggak mau dengar kita. Orang mungkin kalau misalnya mendengar saya menyanyi ya mungkin malah mengetawakan. Tapi kalau Allah dengar saya menyanyi, saya yakin gak akan ketawa. Karena Dia mempedulikan kita. Nah, kita dibangun di atas Yesus supaya kita bisa memberikan persembahan rohani. Dan Allah ingin untuk menerima hal itu dari kita. Makanya Dia menjadikan kita sebagai para imamat. Bayangkan, ini kan merupakan satu hal yang di dalam orang Yahudi itu khusus hanya untuk suku Lewi saja. Tapi kemudian di sini yang terjadi adalah Petrus mengatakan bahwa kamu orang dari bangsa-bangsa lain, kamu juga jadi imam. Kamu juga jadi bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bayangkan luar biasa. Nah jadi berikutnya kan,
kita bisa untuk menyatakan 3 hal kepada orang-orang lain yang belum percaya. Yang pertama adalah gini, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Juru Selamat kita, artinya kita sedang menempatkan Dia, kita menerima Dia sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu itu yang terjadi adalah kita melangkah keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang. Jadi kita bisa menyatakan ini kepada orang-orang yang belum percaya bahwa saat kita menerima Yesus dan Yesus menjadi fondasi dalam kehidupan kita, kamu sedang dibawa keluar dari dalam kegelapan masuk ke dalam terang. Itu yang pertama. Kita juga bisa menyatakan kepada mereka, hal yang kedua adalah bahwa kamu yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Kamu yang bukan siapa-siapa berubah, kamu menjadi siapa-siapa. Ini dahsyat gitu. Yang awalnya kita bahkan dikatakan Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang berdosa dari bangsa-bangsa lain nggak masuk hitungan. Tapi karena Kristus kita menjadi siapa-siapa, menjadi bangsa yang terpilih, menjadi imamat yang rajani. Oh, hal yang dahsyat. Hal yang awalnya kan, hal yang ketiga adalah kita yang awalnya hanya bisa terima penghakiman saja. Tapi sekarang karena kita ada dalam Kristus, kita menerima yang namanya mercy. Kita menerima belas kasihan, menerima kemurahan. Dan ini yang diperintahkan Allah kepada kita untuk kita mau beritakan hal ini kepada dunia. Sebab hal yang pertama tadi berkaitan dengan mentalitas kita. Dari gelap masuk ke dalam terang. Jadi saat di dalam kegelapan, kita nggak bisa lihat. Kalau misalnya ini semua lampu di sini tiba-tiba mati, gitu, nggak bisa lihat. Jadi saat berbicara tentang firman, gitu ya, misalnya kita katakanlah kita sudah dari kecil udah datang ke gereja, dilahirkan di satu keluarga Kristen, gitu ya. Tapi kita belum menerima Yesus. Kita melihat kekristenan sebagai satu agama, sebagai satu rutinitas, sebagai mau nggak mau ya aku harus datang ke gereja karena kalau enggak nanti dimarahi sama orang tuaku. Gitu. Pada waktu ada orang bicara tentang firman kepada kita nggak paham, kita nggak mengerti, kita tidak bisa melihat bagaimana kok kamu bisa melihat hal yang semacam ini, kok aku tidak bisa seperti itu. Sebelumnya terjadi seperti itu, saudara, karena kita berada di dalam yang namanya kegelapan. Yang kita lihat hanyalah agama. Kita tidak melihat Kristus. Tapi begitu kita berjumpa dengan Yesus, begitu kita menerima Dia, tiba-tiba kita bisa melihat. Waktu sebelumnya baca firman Tuhan, apa sih? Sekarang tiba-tiba melihat, oh seperti ini. Apa yang tidak kita pahami sebelumnya menjadi suatu hal yang sekarang kita bisa pahami, kita bisa mengerti. Firman yang tidak kita pahami, kita nggak bisa lihat, begitu kita jumpa sama Yesus, oh rupanya seperti ini. Sebelumnya datang ke gereja, ikut ibadah itu seperti suatu hal yang biasa saja, seperti suatu rutinitas, tapi kemudian pada waktu kita sudah berjumpa dengan Kristus, kita dibangun di atas Kristus, kita mulai melihat hal yang berbeda. Artinya kita telah keluar dari yang namanya kegelapan, masuk kepada terang. Kita mulai bisa melihat, rupanya ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang perlu untuk diubah. Sebelumnya aku merasa fine-fine aja. Ya aku ya memang seperti ini. Tapi begitu kita masuk di dalam terang itu, oh rupanya ini perlu diubah. Saat kita ada di dalam terang, kita bisa melihat, oh rupanya aku ini sebenarnya gak baik sih. Aku anggap diriku yang paling baik di seluruh dunia. Tapi rupanya tidak. Sebelumnya kita nggak bisa lihat karena kita ada dalam gelap. Kita mulai meraba-raba, kita mencoba untuk memahami, kita mencoba untuk mengerti, melakukan hal yang terbaik di dalam gelap, tapi ya nggak bisa. Kalau nggak percaya kan, mungkin bagi yang ibu-ibu gitu kan, coba di dalam gelap, jangan nyalakan lampu, jangan nyalakan apa-apa, semuanya gelap. Ya. Cobalah mulai gambar alismu. Setelah itu kirim fotonya ke grup ya. Jadinya seperti apa? Jadi melakukan sesuatu di dalam gelap itu mungkin kita nggak tahu. Begitu di dalam terang, kita tahu, oh ada hal-hal di mana kita perlu untuk selesaikan. Ada hal-hal yang perlu untuk kita singkirkan.
Kita perlu untuk menyelesaikan hal-hal yang dulunya mungkin kita mau lakukan, orang lain nggak tahu. Tapi sekarang aku sudah ada di dalam terang. Ada yang namanya perubahan dalam kehidupan kita. Ada yang namanya pertobatan. Dan itu terjadi saat kita berada di dalam terang. Tidak hanya kita dipindahkan dari kegelapan, masuk ke dalam terang, kita bisa melihat hal-hal yang lain. Tapi kita juga bisa memperbaiki hal-hal yang perlu untuk diperbaiki. Karena Kristus yang menjadi pondasi kita. Kita dibangun di atas Dia. Kita menjadi imamat yang kudus. Sebelumnya, waktu kita ada di dalam kegelapan, ya kan, kita melakukan segala sesuatu seperti itu, tapi sekarang karena kita telah menerima kasih Allah yang luar biasa yang memindahkan kita dari kegelapan masuk ke dalam terang, kita bisa menyadari tentang aku ini rupanya seperti ini. Gitu. Tapi sekarang aku punya jalan keluar. Sebab di dalam terang itu kita bisa melihat ada jalan keluar. Nah berikutnya, memberitahu kepada kita bahwa sebelumnya kita ini bukan siapa-siapa, tapi sekarang kita sudah menjadi umatnya Allah. Ayat yang ke-10 mengatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi ini tugas kita, untuk menyatakan kepada dunia supaya mereka datang kepada Allah. Supaya mereka mau datang kepada Kristus, menerima Kristus, sehingga mereka bisa menjadi umatnya. Mereka bisa menjadi bangsa yang terpilih. Mereka bisa menjadi imamat yang rajani, umat yang dipegang oleh Allah sendiri, yang dihargai oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah. Jadi dari bukan siapa-siapa, bukan umat Allah, menjadi umat Allah. Ini perlu kita beritakan pada mereka. Dan hal yang ketiga, di luar Kristus, satu-satunya yang kita dapatkan dari Allah adalah keadilan, penghakiman. Karena itu aja, justice saja. Tetapi di dalam Kristus kita bisa menerima yang namanya belas kasihan. Di dalam Kristus ada yang namanya kemurahan. Keadilan atau penghakiman dari Allah itu artinya adalah kita mendapatkan apa yang layak untuk kita terima. Kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, melihat segala macam perbuatan kita, apa yang layak untuk kita terima pada waktu kita menghadapi penghakiman tersebut. Sedangkan kemurahan Allah atau belas kasihan Allah adalah kita mendapatkan apa yang tidak layak kita terima. Sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, yang layak kita terima adalah hukuman. Tapi kita justru menerima yang namanya keselamatan karena belas kasihan dari Allah. Sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Ada orang-orang yang mungkin menuduh bahwa Allah itu tidak adil. Tapi Allah itu adalah Allah yang adil. Cuman permasalahannya sih, kalau misalnya ada orang mengatakan, aku mau supaya Allah itu benar-benar adil. Adil saja. Memberikan sesuai dengan keadilannya. Masalahnya siapa yang bisa untuk terima keadilan Allah sepenuhnya? Siapa yang bisa datang ke hadapan Allah dan kemudian mengatakan, aku hanya mau mendapatkan keadilan dari engkau. Dengan semua perbuatanku, aku yakin aku bisa masuk ke dalam sorga. Siapa yang bisa berani berkata demikian di hadapan Allah? Enggak seorang pun yang bisa. Kalau hanya keadilan saja yang Dia berikan kepada kita, sama sekali tidak ada yang namanya pengharapan bagi kita untuk kita bisa mendapatkan keselamatan itu, untuk bisa mendapatkan dalam tanda kutip surga itu. Enggak bisa. Tapi pada waktu kita datang kepada Yesus, pada waktu kita datang kepada batu yang hidup itu, dan kita mulai membangun di atas Dia, yang terjadi adalah kita menerima kemurahan, kita menerima belas kasihan. Sebab Yesus yang telah menanggung segala macam keadilan itu. Hukuman yang harusnya kita terima, Dia terima di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya bisa menerima mercy, menerima belas kasihan, kemurahan dari Allah. Jadi, sama seperti kita tidak bisa mengabaikan Kristus yang adalah batu penjuru, yang adalah batu yang hidup itu. Kita juga nggak bisa mengabaikan orang Kristen lainnya
kita tidak bisa mengabaikan yang namanya gereja. Karena tidak ada pengajaran di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita bisa menjadi Kristen tanpa gereja. Nggak ada. Karena begitu kita datang kepada Kristus, Sang Batu hidup itu, kita dibangun bersama-sama dengan batu-batu hidup yang lainnya, sehingga kita masuk ke dalam satu imamat yang kudus, kita menjadi bangsa pilihan Allah, kita menjadi satu rumah rohani, sehingga kita menjadi sekelompok orang yang memang bisa memberikan persembahan rohani kepada Allah, dan memberikan kepada dunia terang itu. Kita bisa beritakan kepada dunia, ada terang, ada belas kasihan dari Allah. Dan kalian juga bisa menjadi milik Allah Bapa. Jadi kita nggak bisa mengabaikan Kristus. Allah telah menempatkan Kristus sebagai batu penjuru di dunia kita ini sekarang. Dia tempatkan Yesus sebagai batu penjuru. Kalau kita tidak membangun kehidupan kita di atas Dia, maka cepat atau lambat yang terjadi adalah kehidupan kita akan tersandung. Kita akan jatuh karena Kristus. Tapi kalau kita membangun di atas Dia, dan kita tidak mengabaikan orang-orang Kristen lainnya, sebab Allah membangun kita bersama-sama dengan mereka. Jadi menjadi satu rumah Allah, menjadi suatu keimaman yang tugasnya adalah kita datang kepada Allah bagi manusia, dan kita datang kepada manusia sebagai utusan dari Allah. Jadi, datang kepada Kristus. Apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah kita dibangun di atas Dia. Kita enggak sendirian. Dan Dia memampukan kita untuk itu. Dia yang menopang kita, sehingga kita tidak terombang-ambing ke kanan dan ke kiri. Waktu kita membangun di atas Kristus yang merupakan batu penjuru itu. Maka kehidupan kita akan kokoh, akan kuat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.